desain penelusuran lulusan pendidikan vokasi maupun strategi untuk pengumpulan datanya. Namun sebelum kita memulai semuanya, kami akan memulai dari awal tentang apa itu tracer study atau juga penelusuran lulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kami akan menceritakan sedikit tentang pelaksanaan tracer study yang dilakukan oleh Direktorat Mitra Studi ini. Mungkin karena Bapak dan Ibu juga ini dari wilayah Barat, wilayah Sumatera bagian Timur, wilayah Jawa Barat dan Banten, mungkin sudah berulang-ulang mendengarkan atau melihat paparan ini. Nanti kami akan ulang secara singkat saja, secara cepat, biar nanti tidak membosankan. Yang jelas tracer study ini sudah kita mulai sejak lama. Artinya Bapak dan Ibu mungkin di sekolah sudah melaksanakan tracer study baik secara mandiri atau mungkin juga secara bersama-sama difasilitasi oleh dinas. Seperti DKI Jakarta, mereka sudah melakukan melalui dinas provinsi membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk tracer study. Secara nasional kami memulai mengembangkan desain tracer study ini pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 kami dari Direktorat Kemitraan dan Penyelesaian Budi ditugaskan oleh Ditjen Vokasi untuk membuat grand design penelusuran lulusan bagi pendidikan vokasi. Nah, pada tahun 2021 kami memulainya melalui pilot project. Jadi tahun 2020 kita mengembangkan platform dan instrumennya, mulai dari istilah kami itu belanja masalah. Jadi kami mempelajari pelaksanaan tracer study baik di sekolah menengah kejuruan, di pendidikan tinggi maupun baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga kami mempelajari teknik-teknik pengumpulan data melalui Sakernas ataupun Susenas, juga melalui pengumpulan data atau tracer penelusuran lulusan yang dilaksanakan di beberapa negara, sehingga pada saat itu kami setelah selesai belanja masalah atau mungkin mempelajari berbagai hal tentang pelaksanaan survei ini, barulah pada tahun 2021 kami memulai dengan pelaksanaan penelusuran lulusan pendidikan vokasi ini secara pilot project. Jadi pada tahun 2021 platform dan instrumen yang sudah kita kembangkan selama 1 tahun di 2020 itu kita mulai menggunakan melalui pilot project, yang pada saat itu kami memilih sampling sebanyak 479 sekolah menengah kejuruan, juga 390 lembaga kursus dan pelatihan, serta 115 pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik dan akademi komunitas. Nah, pada tahun 2020 itu kami melakukan pengumpulan data secara serentak untuk 3 jenjang pendidikan vokasi itu, dan hasilnya memang masih belum begitu menggembirakan. Jadi hasilnya responnya masih cukup rendah, sehingga kami mencari perbaikan setelah kami evaluasi. Mulai kami evaluasi, kita perbaiki platform maupun instrumennya, dan kami membuat grand design besar bahwa tahun 2022 kami akan mencoba
memulai satu persatu. 2022 kami memulai untuk melakukan pressure study secara masif kepada seluruh SMK. Jadi pada tahun 2022 kami fokus ke sekolah menengah kejuruan. 2023 harapan kami sekolah menengah kejuruan sudah bisa berjalan karena 2022 sudah kita treatment dengan berbagai acara. 2023 kita juga akan memulai proses tadi untuk pendidikan tinggi vokasi. Begitu seterusnya. Nanti 2024 ini harapan kami sebetulnya kami bisa memulai untuk lembaga kursus dan pelatihan. Jadi 2022 fokus SMK, 23 memulai pendidikan tinggi dan melanjutkan SMK, 2024 memulai kursus dan melanjutkan SMK dan perguruan tinggi vokasi. Namun berbagai kendala untuk pendidikan vokasi dan kursus dan pelatihan ini karena datanya tidak selengkap data sekolah menengah kejuruan, sehingga kami masih fokus ke sekolah menengah kejuruan. Jadi ini tahun 2024 ini adalah tahun ketiga untuk pelaksanaan tracer study sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pada tahun pertama kami berhasil mengumpulkan data sebanyak 529.000 alumni dari 1.600.000 alumni SMK atau sekitar 33,3%. Pada tahun 2023 kemarin naik 2 kali lipat jadi 1.059.000 atau sudah 63%. Nah, harapan kami di tahun 2024 ini untuk SMK juga bisa naik lagi menjadi minimal 80% atau 75% gitu. Namun yang menjadi harapan kami pula bahwa peningkatan ini kalau memungkinkan merata, seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Direktur, hasilnya sudah cukup bagus 63% secara nasional, sedangkan antisipasi respon rate data yang bagus untuk diolah itu 50%, artinya itu data sudah cukup bagus diolah secara nasional. Tetapi setelah kami mengolah data pecah per provinsi, pecah per kabupaten kota, per sekolah, hasilnya sangat bervariasi. Ada provinsi yang mencapai 90%, tapi ada provinsi yang masih di bawah 20%, yang datanya memang tidak bisa diolah. Nah itu Bapak dan Ibu sekilas sejarah dari pelaksanaan tracer study SMK ini yang secara nasional dilaksanakan secara serentak. Nah, makanya di sini kami juga mengharapkan penelusuran ini yang wajib dilaksanakan kepada semua satuan pendidikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Artinya harapan kami tracer study ini akan berjalan secara terus-menerus setiap tahun dan hanya setahun sekali, dan setiap tahun alumni akan berganti, sehingga seperti tagline kami itu dengan 10 menit alumni bisa membantu pengembangan pendidikan vokasi. Artinya kita akan mengisi tracer study khusus yang secara nasional ini sekali seumur hidup selama alumni itu lulus gitu. Jadi hanya setahun setelah lulus. Setelah itu kita tidak akan meminta data lagi menggunakan platform yang kita kembangkan ini. Begitu Bapak dan Ibu, jadi harapan kami itu tracer study atau survei terhadap lulusan SMK ini menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah. Seperti sekolah mengupdate data botik yang dilakukan mungkin 6 bulan sekali, namun untuk tracer study ini dilakukan setahun sekali. Itu Bapak dan Ibu. Sedangkan tracer yang kami harapkan
dari definisi-definisi tadi, beberapa dasar hukum juga sudah ada. Jadi sudah ada dasar hukum yang menaungi pelaksanaan tracer study ini. Yang pertama adalah Perpres 68 tahun 2022, di pasal 17 itu bunyinya kalau tidak salah mengatakan bahwa seluruh satuan pendidikan vokasi wajib melaksanakan penelusuran lulusan atau tracer study dan hasilnya dilaporkan kepada lembaga atau instansi pembinaannya. Nah, itu bunyi perpresnya. Sehingga dari perpres itu kami anggap sebagai dasar hukum yang sangat kuat untuk meminta untuk melaksanakan tracer study ini dan memaksa seluruh satuan pendidikan vokasi untuk melakukan tracer study. Nah, selain itu karena pada tahun 2021 kami masih membiayai seluruhnya pelaksanaan tracer study karena sifatnya sampling. Pada tahun 2022 sudah kita lakukan juga, namun pada saat itu ada kendala, ada keluhan dari beberapa sekolah bahwa mereka tidak bisa melakukan tracer study dengan alasan tidak ada anggaran biaya yang bisa digunakan untuk melakukan tracer study. Nah, pada tahun 2022 juga kami dari Direktorat Mitra Studi sudah mengusulkan ke pembuat kebijakan khususnya di pedoman penggunaan dana bantuan operasional sekolah, mengintervensinya supaya dana BOS itu bisa digunakan untuk melakukan tracer study, dan itu sudah berhasil dengan terbitnya Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022. Di situ tentang penggunaan dana operasional sekolah dan lain-lain gitu ya. Artinya di dalam lampiran Permendikbud itu di huruf K disebutkan dengan jelas beberapa hal penggunaan dana terkait dengan tracer study. Jadi di situ bunyinya itu bahwa biaya perjalanan dinas, biaya operasional PKK yang menunjang pelaksanaan keterserapan lulusan atau penelusuran lulusan itu bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Jadi nanti secara detail Perpres, Permen maupun Perdirjen ini bisa di-download di platform Tracer Study. Jadi kalau itu tinggal unduh, nanti silahkan dibaca sendiri secara detail ya. Kalau nanti masih ada sekolah yang mengatakan tidak bisa menggunakan dana BOS, silahkan BKK atau yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tracer study ini diunduh, kalau perlu ditempel di ruang BKK gitu ya. Jadi di lampiran yang huruf K ini ya, kalau nggak salah bunyinya mungkin sekitar ada 3 atau 3 paragraf kalau nggak salah ABC gitu, tinggal di print itu ditempel kalau memang ada yang mengatakan bahwa itu dana BOS itu tidak bisa digunakan untuk pembiayaan tracer study. Nah, dasar hukum yang ketiga, Bapak dan Ibu, kami juga menerbitkan Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 29 tahun 2022. Itu perubahan dari Perdirjen nomor 23 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tracer study bagi sekolah menengah kejuruan. Di sini Perdirjen maupun Permendikbud Ristek ini kenapa masih tahun 2022? Karena tahun 2023 ada perubahan, tapi khusus untuk yang mengatur hal-hal ini tidak dirubah. Jadi tetap menggunakan lampiran Permendikbud ini, juga peraturan Dirjen ini juga tidak ada perubahan, sehingga kami tidak melakukan perubahan. Jadi bagi kami ini adalah pedoman pelaksanaan tracer study bagi sekolah menengah kejuruan yang akan berlaku secara terus-menerus, kecuali nanti ada revisi atau ada usulan-usulan perbaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kami
mendasarkan pelaksanaan tracer study ini yang secara kuat ini ada 3 dasar hukum ini. Selanjutnya sebenarnya banyak dasar hukum lain yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tracer study, tapi bisa mendukung pelaksanaan tracer study. Nah, Bapak dan Ibu, tadi tujuan penelusuran juga sudah disampaikan oleh Pak Sulistyo Cahyono, yaitu untuk mengetahui dampak berbagai program pendidikan vokasi terhadap lulusan. Secara khusus ada beberapa tujuan juga pelaksanaan penelusuran lulusan ini. Jadi di sini kami membuat 5 tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui penyerapan lulusan, yang kedua untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan untuk peningkatan kualitas dan mutu program pendidikan vokasi. Yang ketiga untuk mengetahui dampak keselarasan antara kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi khususnya SMK ini dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia kerja. Yang keempat, kami juga mengetahui sebetulnya dunia kerja itu butuh hard skill dan soft skill seperti apa pada saat akan merekrut lulusan SMK. Sehingga tujuan yang keempat ini kami akan mendapatkan dari instrumen kami yang kita sebarkan ke industri. Dan tujuan yang kelima adalah untuk mengetahui pendapatan lulusan pendidikan vokasi khususnya SMK. Jadi kalau SMK itu di dalam renstra kami, renstra pendidikan vokasi itu minimum penghasilannya itu 1 kali UMP gitu. Jadi kita akan mengukur itu dalam rangka pencapaian renstra, sehingga kalau nanti masih banyak lulusan SMK yang digaji di bawah UMP, kami akan membuat kebijakan-kebijakan dan akan merubah renstra kami, targetnya sampai tahun berapa bisa tercapai ke dalam 1 kali UMP. Nah, ini tujuan dari penelusuran lulusan bagi lulusan pendidikan vokasi. Nah, sedangkan dari pelaksanaan penelusuran lulusan ini, kami berharap bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak hasil-hasil dari penelusuran lulusan ini. Yang pertama adalah terutama kami sendiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Data yang diperoleh dari penelusuran lulusan ini diharapkan dapat menjadi pendukung dari program yang sudah dilaksanakan oleh kementerian, yaitu program rapot pendidikan. Ya, jadi data-data dari research study ini akan mendukung data rapot pendidikan, baik rapot pendidikan satuan pendidikan atau sekolah SMK, rapot pendidikan dinas provinsi, dan juga menjadi data nasional kami. Nah, yang kedua dari kemudian juga sangat membutuhkan data ini dalam mengambil kebijakan, artinya merumuskan beberapa kebijakan. Apabila data-data yang sudah diperoleh ini sudah kita olah, kita akan mendukung semua kebijakan atau beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan vokasi. Kita berharap sudah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran lulusan ini. Juga sama bagi dinas provinsi, kami berharap kebijakan-kebijakan atau program yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggunakan dana-dana alokasi khusus bidang pendidikan itu sudah bisa berdasarkan data yang kita raih dari data tracer study ini. Artinya kalau dari data tracer ini apa yang perlu diperbaiki, ya anggaran dan programnya akan mengarah ke perlunya perbaikan-perbaikan berdasarkan data yang dimiliki Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga bagi sekolah sendiri, karena
nanti ada di dalam tracer ini ada masukan dari alumni, masukan dari industri terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada saat melakukan perencanaan program, sekolah sudah menggunakan dasar data yang dimiliki. Artinya sekolah juga sudah melakukan perencanaan berbasis data, termasuk dalam pengisian arkas di masing-masing sekolah. Begitu juga kami berharap dengan informasi yang ada di dalam tracer study ini bermanfaat pada dunia kerja di sekitar Bapak dan Ibu. Artinya akan memberikan data tentang potensi tenaga kerja sesuai bidang keahlian yang ada di setiap wilayah. Jadi apabila dunia kerja itu akan mendirikan perusahaan di suatu wilayah, kira-kira SDM-nya bisa nggak dipenuhi dari wilayah itu? Karena di data tracer itu ada data lulusan sekolah menengah kejuruan dengan berbagai kompetensi keahlian yang dimiliki, baik jumlah maupun kompetensi keahliannya. Sehingga industri itu akan lebih mudah untuk mendapatkan data. Sehingga industri dalam mendirikan usaha di suatu tempat itu bisa menyesuaikan dengan jumlah SDM yang tersedia di wilayah itu dalam kurun waktu pada saat mereka mau mendirikan usaha. Yang kelima adalah manfaat bagi alumni. Jadi alumni bisa memberikan umpan balik ke sekolah agar ada perbaikan di sekolah. Artinya kalau dulu alumni itu dinilai oleh sekolah, sekarang gantian alumni yang dinilai sekolah. Juga untuk meningkatkan branding sekolah agar alumni bisa merasa bangga bahwa saya dulu lulusan di SMK ini, yang sekarang SMK-nya sudah sangat bagus, menjadi SMK pusat keunggulan, SMK yang terserapainya bagus, gitu, sehingga alumni juga bisa merasa bangga dengan adanya sekolah yang lebih baik. Nah, selain 5 itu, yang keenam adalah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Di sini karena dia balai ini sebagai penjamin pelaksanaan atau penjamin mutu pendidikan vokasi, maka sangat perlu sekali data-data yang dihasilkan tracer study ini. Karena mereka akan gunakan baik untuk pelatihan-pelatihan guru maupun untuk pengembangan pembelajaran di sekolah, gitu. Jadi balai ini bertugas melakukan penjaminan mutu, melakukan pelatihan guru, melakukan pengembangan bahan ajar dan lain-lain, sehingga data akan sangat dibutuhkan oleh balai ini. Bapak dan Ibu, dari tujuan, dari manfaat tadi, makanya kami mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur beberapa hal. Jadi ini beberapa hal yang diukur dalam pelaksanaan tracer study ini. Yang pertama adalah penyerapan lulusan pendidikan vokasi. Di sini instrumen kami mengarah ke mengidentifikasi lulusan yang bekerja, lulusan yang melanjutkan pendidikan, lulusan yang melanjutkan pendidikan sambil bekerja, lulusan yang melanjutkan pendidikan sambil berwirausaha, lulusan yang hanya berwirausaha saja, lulusan yang sedang mencari pekerjaan, lulusan yang sudah membina rumah tangga, atau lulusan yang bekerja di tempat-tempat sosial. Dia bekerja tetapi tidak bergaji atau seperti lainnya. Jadi kita akan mendapatkan informasi tentang penyerapan ini secara detail dan secara menyeluruh. Dengan yang kedua, kita juga mengukur umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi atau program-program dari sekolah atau satuan pendidikan. Di antara umpan balik ini terkait dengan kurikulum, terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan sarana praktek yang digunakan pada saat teman-teman alumni ini pada saat masih sekolah, bagaimana metodologi penilaiannya, bagaimana
alumni itu mendapatkan kepuasan pembelajaran, ataupun sampai kita menggali data tentang alasan masing-masing alumni ini memilih pendidikan vokasi. Apakah dia memilih pendidikan vokasi atau memilih sekolah di SMK itu karena keinginan orang tuanya, atau karena ada temannya di situ, atau juga alasannya karena ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi kita juga akan menggali data-data dari alumni ini secara langsung kepada alumni. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu, yang ketiga, kita juga mengembangkan instrumen untuk mengukur ketenagakerjaan dan dunia kerja pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. Jadi kita mengembangkan instrumen untuk menjaring berapa sih kemampuan industri di Indonesia ini untuk menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi, lebih khusus lagi lulusan SMK. Selain itu juga kami mengembangkan instrumen untuk menggali sektor industri yang akan berkembang di masa depan itu seperti apa. Jadi untuk mempertimbangkan berbagai hal, juga untuk mempersiapkan bekal bagi peserta didik dalam bekerja nantinya, kita harus mengetahui ke depan itu industri macam apa sih yang akan berkembang, dan industri apa yang akan tutup gitu. Nah, contoh yang paling mudah sekarang, dulu itu kita kalau bayar tol masih ada pegawainya, sekarang sudah tinggal tempel, sehingga keterampilan untuk menjaga untuk sebagai kasir di tol itu sudah tidak dibutuhkan ke depan. Banyak hal yang bisa diotomatisasi sehingga kebutuhan skill orang itu mengarah ke sebagai operator otomatisasi. Jadi kita juga akan menggali berbagai hal dari industri dalam pelaksanaan penelusuran lulusannya. Walaupun memang di sini pujinya penelusuran lulusan, namun datanya data yang lebih komprehensif gitu ya, Bapak dari. Nah, ini yang keempat juga terkait dengan industri. Jadi kami mengembangkan instrumen juga apa sih kebutuhan hard skill dan soft skill di dunia kerja nantinya. Apakah hard skill yang sekarang diajarkan ke anak-anak SMK itu sudah memenuhi keinginan industri atau belum? Kalau belum, berarti perlu perbaikan seperti apa. Nanti kita akan mengembangkan metodologi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari industri. Nah, selain itu juga bagi alumni yang terserah bekerja di industri dan mereka memiliki atasan langsung, kita juga akan minta pendapat dari atasan langsung semua alumni yang bekerja ini. Setelah mereka sekolah, lulus 1 tahun, mereka bekerja, sebetulnya kekurangan mereka itu apa dan kelebihannya apa. Kita akan minta pendapat dari atasannya di industri. Nah, itu Bapak dan Ibu, hal yang kita ukur dalam pelaksanaan tracer study atau penelusuran lulusan SMK tahun 2024 ini. Ini juga sudah melalui berbagai kajian, berbagai perubahan karena sudah dilakukan 2 tahun, ada beberapa perbaikan. Nah, Bapak dan Ibu, tahun 2024 ini karena sesuai dengan keinginan kami bahwa tracer ini sebagai tracer yang berkesinambungan, makanya sasaran setiap tahun itu sama. Sasarannya ada 3, dari sekolah, dari alumni, dan dari industri. Nah, satuan pendidikan atau sekolah SMK sebetulnya isiannya setiap tahun hampir mirip, hampir sama. Mungkin nanti kalau sudah berkesinambungan, datanya sudah sama, nanti kita tidak mungkin tinggal login aja sekolah, nanti sudah akan mendapatkan dashboard gitu. Jadi sekolah yang kita harapkan berpartisipasi ini pada tahun 2024 ini ada sekitar
14.000 lebih sekolah, itu dari 3.746 SMK negeri, 10.782 SMK swasta. Di sini memang SMK swasta lebih banyak, artinya hampir 3 kali lipat dari sekolah negeri. Mudah-mudahan semua ini bisa kita capai, karena kemarin sudah mencapai 84%-an dari total 14 ribuan itu. Mudah-mudahan walaupun dari 84% itu mungkin baru sekitar setengahnya yang partisipasinya mencapai 50% sesuai standar data yang bagus untuk dilakukan pengolahan data. Nah, yang kedua, lulusan ini yang menjadi pokok dari pelaksanaan penelusuran lulusan ini. Dan tahun 2024 ini kami mengharapkan seluruh populasi lulusan SMK 1 tahun setelah lulus atau lulusan tahun 2023, tahun ajaran 2022-2023 yang lulus bulan Juni tahun 2023, kami berharap bisa berpartisipasi seluruhnya. Karena apa? Karena sebetulnya saya tahu Bapak dan Ibu di sekolah sudah mulai mensosialisasikan program penelusuran lulusan ini sejak mereka masih di sekolah. Sehingga harapan kami pada tahun ini sudah akan sangat menyadari. Jadi siswa itu sudah mulai menyadari bahwa pentingnya tracer study itu. Jadi bukan untuk bahan olok-olok kalau mereka belum bekerja, tetapi data ini akan kita rahasiakan, yang mengetahui hanya sekolah dan kementerian. Kebijakan seperti apa untuk yang akan diterbitkan oleh pemerintah untuk menangani beberapa hal terkait dengan hasil tracer study ini. Yang ketiga adalah dunia kerja. Itu kami berharap Bapak dan Ibu membantu kami juga mengirimkan link atau mengirimkan surat-surat kami ke dunia kerja yang sudah bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sekolah maupun dengan dinas, atau mereka sudah merekrut lulusan, atau juga dunia kerja secara umum, artinya dunia kerja yang ada di wilayah Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu kenal itu. Kami minta tolong untuk bisa disosialisasikan ke mereka, artinya dikirimkan surat yang sudah ada dari Kemendikbud untuk dikirimkan ke industri-industri yang Bapak dan Ibu kenal gitu. Kami juga berusaha dari kementerian juga mengirimkan ke industri-industri besar untuk mendapatkan data-data tentang kebutuhan tenaga kerja. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terus terang kami dalam melaksanakan tracer study ini tidak bisa berjalan sendiri, tidak akan bisa sukses tanpa bantuan Bapak dan Ibu semua. Sehingga banyak unsur yang bisa kita libatkan dalam pelaksanaan tracer study ini, terutama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari satuan pendidikan atau sekolah SMK, di SMK sendiri ada PPKS atau PKK, dari lulusan yang kita minta mengisi, dan dari dunia kerja yang kita harapkan mengisi, dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Nah, kolaborasi di antara semua pihak ini kami berharap bisa mensukseskan tracer study ini. Kecuali 7 yang sudah kami bacakan tadi, ada 3 lagi kepala cabang dinas, pengawas, dinas pendidikan kabupaten kota. Yang awalnya memang kami cuma melibatkan 7 unsur ini pada tahun 2021-2022, namun ternyata 2023 dengan bantuan kepala cabang dinas dan pengawas serta dinas kabupaten kota, hasilnya sangat lebih baik gitu ya, dia sudah bisa mencapai target-target yang kita harapkan gitu. Sebagian besar provinsi yang
melibatkan cabang dinas, melibatkan pengawas, dan melibatkan dinas kabupaten kota. Jadi Bapak dan Ibu, pelibatan beberapa pihak ini memang berbagai macam, berbagai fungsinya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami di Kementerian Pendidikan membentuk Pokja Nasional yang anggotanya dari Kepala Bidang SMK di seluruh provinsi dan operator dapodik di seluruh provinsi. Harapan kami nanti provinsi juga bisa membentuk Pokja provinsi gitu, yang anggotanya mungkin kepala cabang dinas, pengawas, forum BKK, forum NKKS, jadi di bawah koordinasi dinas provinsi secara berjenjang. Terakhir itu di sekolah kami juga berharap membentuk tim tersendiri, tim tracer study di sekolah gitu. Jadi mungkin anggotanya dari pengurus BKK, PPKS, atau mungkin wakil kepala sekolah, tanggung jawabnya kepala sekolah, mungkin juga melibatkan guru-guru yang menjadi wali kelas pada saat alumni yang sekarang mau mengisi itu menjadi wali kelasnya pada saat kelas 11 atau kelas 12 gitu Bapak Dadi. Jadi tim tracer ini kami berharap bahwa tracer ini adalah menjadi tanggung jawab sekolah atau menjadi program sekolah, menjadi tanggung jawab semua yang ada di sekolah, bukan hanya ketua BKK gitu Bapak dan Ibu. Jadi harapan kami tracer study itu melibatkan guru-guru yang lain, melibatkan wakil kepala sekolah, melibatkan mungkin juga alumni yang menjadi beberapa ketua grup di WA gitu ya. Alumni yang dulu mantan ketua kelas, mantan pengurus OSIS, sehingga mereka dikenal oleh banyak alumni. Dan mungkin di dalam grup WA alumni yang tidak ada gurunya itu dia yang akan dijadikan ketuanya. Jadi kalau bisa kita mengintip grup WA alumni yang ada tidak ada gurunya, sehingga kita bisa meminta tolong di ketua grupnya. Kalau perlu ketua grupnya kita masukkan sebagai tim dari tracer study di sekolah gitu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sekilas info saja. Platform yang kita gunakan adalah tracervokasi.kemdikbud.go.id. Di dalam platform sudah memuat instrumen analisis data hasilnya secara real time, tetapi hanya hasil pencacahan. Jadi hasil berapa orang yang mengisi, berapa yang bekerja. Jadi tidak ada pengolahan data secara estimasi. Dan yang ketiga adalah laporan hasil yang disajikan dalam dashboard tingkat satuan pendidikan atau sekolah, provinsi, dan nasional. Ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim pengembang platform atau tim IT kami. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya dari tadi kami sudah menceritakan tahapan pelaksanaan penelusuran lulusan ini, mulai dari tahapan awal itu pengembangan instrumen, namun di sini karena setiap tahun akan kita lakukan secara terus-menerus, yang rutin kami lakukan setiap tahun dalam rangka mengelola dan menjaga stabilitas program ini, kita akan mengadakan evaluasi setiap awal tahun. Jadi dari platform yang kita gunakan kita evaluasi, instrumen yang kita gunakan kita evaluasi, regulasi yang kita terbitkan kita evaluasi. Jadi dari evaluasi itu kalau memang perlu kita review, baik itu instrumen, kita review platformnya, baik juga kita review regulasinya, semua akan kita lakukan perbaikan. Nah, setelah perbaikan maupun uji coba yang kita lakukan itu kita lakukan dan kita anggap platform, instrumen, dan regulasi siap untuk melaksanakan program tracer study ini, kami melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang akan membantu kami, akan membuat kolaborasi dalam pelaksanaan pengumpulan data nantinya. Jadi sosialisasi kita lakukan secara masif, secara massal, baik
melalui daring maupun luring. Dan kami berharap sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian ini bisa ditindaklanjuti sosialisasi selanjutnya oleh dinas provinsi, ya, dari dinas provinsi atau dinas kabupaten atau mungkin forum BKK, forum MKKS bisa melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya. Kalau dinas provinsi mungkin nanti akan sosialisasi ke kabupaten kota, sosialisasi ke forum pengawas, sosialisasi ke forum PKK, sosialisasi ke cabang dinas, gitu kan. Secara berjenjang, sosialisasi ini akan bisa dilakukan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota maupun oleh sekolah juga. Harusnya sekolah sudah lebih awal melakukan sosialisasi kepada alumninya, baik pada saat mulai pada saat masih sekolah. Bapak dan Ibu, setelah sosialisasi, tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah tahap pelaksanaan pengumpulan data. Dan pengumpulan data ini untuk tahun 2024 ini akan kita mulai. Kita launching pada tanggal 1 Juli. Mungkin tinggal beberapa hari ke depan, kita akan melaunching platform dan instrumen ini untuk diisi oleh alumni dan sekolah. Kita berharap pengumpulan data ini bisa kita lakukan secara cepat, dan kami mentargetkan atau menjadwalkan tanggal 1 Juli kita mulai dan 31 Oktober kita tutup gitu. Dengan waktu 4 bulan kami berharap data bisa terkumpul lebih banyak lagi, artinya lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 63%, kenaikannya 100% dari tahun sebelumnya. Kami berharap tahun ini minimal naik 25% lah, gitu, dari 63% bisa mencapai 75 atau 80% gitu Bapak dan Ibu. Atau kalau bisa 100% akan sangat lebih baik lagi. Nah, setelah proses pengumpulan data selama 4 bulan itu, kami akan verval data yang sudah terkumpul itu di bulan November. Jadi pengolahan dan penyajian data di pengolahan data di bulan November, dimulai dengan verval data sampai pengolahan. Terutama bulan November itu kami memprioritaskan pengolahan data terkait dengan kebutuhan rapot pendidikan sekolah, rapot pendidikan provinsi maupun rapot pendidikan kabupaten kota. Jadi dari 1 bulan waktu kami mengolah data untuk kebutuhan rapot pendidikan, bulan Desember penyajian data dalam bentuk kami menyerahkan data untuk disajikan di dalam rapot pendidikan. Jadi bulan Desember kami akan menyerahkan data-data hasil dasar ini ke rapot pendidikan. Juga selain ke rapot pendidikan, kami juga akan menyajikan data untuk menyerahkan ke Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberikan juga kepada Kemendagri dalam rangka penetapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah. Jadi data tracer study ini juga akan digunakan oleh Kemendagri maupun Bappenas, yang disampaikan oleh Pak Direktur, terkait dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah. Nah, setelah data rapot dan data SPM kita sajikan di bulan Desember, kami juga tetap akan melakukan pengolahan data yang lebih detail lagi. Data terkait dengan mungkin bidang-bidang mana yang paling laku di daerah mana, bidang ini yang paling cepat terserap di daerah mana, itu kita akan mengolah datanya. Jadi kita akan mengetahui, memetakan bidang-bidang keahlian yang cepat terserap, yang lambat terserap, atau yang lebih banyak bidang keahlian untuk melanjutkan pendidikan dan lain-lain, termasuk sampai ke mobilisasi alumni. Artinya alumni yang lulus di Banten itu apakah hanya bekerja di Banten, apa mereka bekerja ke Jakarta, bekerja ke Jogja, atau bekerja ke Kalimantan. Nanti akan kami olah datanya
mungkin di awal-awal tahun berikutnya. Setelah data yang secara lengkap itu kita olah, kita akan melakukan diseminasi dan publikasi hasil tracer study secara umum kepada seluruh stakeholder yang membutuhkan data ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekilas hasil saja, hasil responden nasional tahun lalu. Tadi juga sudah beberapa kali kami sampaikan. Hasilnya 63,11% tahun lalu. Jumlahnya itu 1.059.000 dari lulusan. Sekolah yang jumlahnya 14.000 itu sekitar 83,80%. Keterserapan lulusan secara nasional itu 85%. Pendapatan yang di 1 kali UMP ke atas itu 31%. Sertifikat kompetensi yang dimiliki alumni itu sebanyak 61,84%. Jadi belum semua lulusan SMK punya sertifikat kompetensi. Keselarasan 42%, artinya alumni yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya pada saat sekolah itu sekitar 42%. Dan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha pertama kali itu 4,10 bulan, artinya 4 bulan lebih sedikit gitu Bapak dan Ibu. Nah, dari berbagai capaian ini kita karena didukung oleh berbagai pihak gitu ya. Jadi kami di sini akan sedikit membagikan trik tentang strategi pengumpulan data lulusan. Jadi harapan kami harusnya ini sudah dilakukan di semua sekolah. Yang pertama, kita akan melakukan rekap data atau rekam jejak alumni. Artinya ini kalau nggak salah banyak sekolah yang sudah melakukan. Artinya sekolah itu mendata alumninya pada saat baru lulus itu dan membuat grup-grup WA agar tidak mengganti nomor sampai dengan pelaksanaan tracer study. Nah, ini sudah dilakukan. Juga informasi pembuka, artinya ini adalah sosialisasi awal ke alumni. Ini harapan kami dari awal-awal sudah disosialisasikan di sekolah-sekolah pada saat mereka masih sekolah. Termasuk informasi tautan atau link platformnya. Jadi 3 strategi awal ini sebetulnya sudah bisa dimulai pada saat mereka masih kelas 3. Mereka sudah dikenalkan platformnya, dikenalkan desain tracer, dikenalkan manfaat tracer, itu sudah harus mulai pada saat masih sekolah. Dengan setelah itu memang pada saat pada tahun berikutnya, 1 tahun setelah lulus, kita sudah akan mengaktifkan kembali grup WA-nya, Telegram-nya, dan lain-lain. Juga mengaktifkan di grup medsos sampai ke aplikasi blasting. Jadi pada mulai 1 Juli nanti kita sudah harus memulai untuk memanggil kembali alumni-alumni dengan aktif di grup WA, grup medsos, dan grup blasting. Juga jangan sampai dilupakan, selama pengumpulan data dari 1 Juli sampai 31 Oktober, Bapak dan Ibu harus intensif untuk melakukan follow up atau solusi terhadap alumni-alumni yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Sehingga setelah dilakukan follow up bagi alumni-alumni yang belum mengisi, karena di dalam dashboard sekolah itu akan ketahuan alumni mana saja yang belum mengisi. Nah, itu yang akan nanti diharapkan untuk di follow up, di telepon lagi, di WA lagi, tolong dong segera isi, ini datanya sangat kami butuhkan. Nah, ini beberapa strategi gitu ya. Jadi kita harus menguasai komunikasi baik lisan maupun tulisan kepada alumni, agar alumni itu merasa memiliki sekolah kita, memiliki program tracer ini, sehingga mudah mereka setelah mereka sadar pasti akan mengisi dengan sukarela, Bapak dan Ibu. Jadi strategi yang terbaik dalam pelaksanaan tracer study ini adalah proses kerja penelusuran lulusan.
Proses kerja ini adalah kolaborasi, kalau di sekolah ya kolaborasi BKK, wali kelas, alumni, guru-guru yang menjadi panutan bagi alumni-alumni, karena banyak alumni yang mungkin lebih dekat ke guru, seorang guru atau guru yang menjadi panutan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit kami sampaikan juga, yang penilaian di dalam rapat pendidikan memang tidak begitu banyak. Tidak semua data kita gunakan sebagai data rapot, karena di data rapot hanya data keterserapan lulusan dan kepuasan industri. Artinya keterserapan lulusan itu ada 3 indikator yang masuk di dalam rapot pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah membuka rapotnya pasti akan tahu indikator ini, indikator keterserapan, indikator pendapatan, dan indikator kompetensi lulusan. Indikator keterserapan berisi yang melanjutkan, bekerja, dan berwirausaha. Indikator pendapatan isinya adalah pendapatan part-time, pendapatan yang bekerja, pendapatan yang berwirausaha, dan indikator kompetensi lulusan terkait dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan penilaian atas langsung oleh lulusan yang bekerja. Ini secara garis besar yang masuk dalam rapot pendidikan itu 3 indikator ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekilas juga tentang hasil tahun lalu. Intinya kalau semua sekolah bisa menyadarkan alumninya, seperti 3.599 sekolah ini, pelaksananya akan sangat mudah karena mereka bisa mencapai 100%. Di antara 3.000 sekolah ini ada yang lulusannya lebih dari 1.000. Jadi 1.000 orang pun kalau memang sekolah punya komitmen, sekolah bisa menyadarkan alumninya, semua bisa berpartisipasi. Jadi hasil ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan berbagai pertanyaan yang timbul kemarin dari berbagai lokasi sosialisasi kami bahwa alumni itu malas, alumni tidak mau mengisi lagi, alumni ganti HP. Tetapi kenyataan yang di atas 50% itu ada sekitar 7.000 sekolah lebih. Artinya lebih dari 50% yang melaksanakan research study ini dan bisa mengumpulkan data dengan begitu banyak gitu ya. Jadi data-data ini ada di kami, jadi 100% 3.000 sekolah itu sekolah mana saja kami ada datanya. Yang mengisi 50-99%, 3.900 sekolah itu kami ada datanya. Dan seluruhnya ada datanya di kami, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali sudah berkenan untuk mendengarkan sosialisasi ini. Harapan kami sosialisasi ini segera disosialisasikan lebih rinci lagi dari provinsi ke tingkat sekolah, dari sekolah ke alumni, sehingga menyambung sosialisasi ini bisa mempercepat pelaksanaan pengumpulan data research tadi. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini semua yang menjadi impian kita, mendapatkan data yang valid, mendapatkan data yang cukup untuk pengolahan data itu dapat terwujud. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, sehingga dalam melaksanakan tugas program penelusuran lulusan ini bisa berjalan dengan baik.